Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Randi Tamrin. Hari ini kita nggak bakalan panjang lebar. Aku cuman mau ngomongin tentang Foreigner Cycle Examination Form atau form kesehatan dari pihak CSI. Jadi untuk kesehatan sendiri pihak CSI sudah membuatkan form. Jadi kita tinggal download dan ke rumah sakit, kemudian pihak rumah sakit melakukan pengisian. Di sini saya sudah mengambil salah satu form yang terdapat online, jadi saya download saja dan kita akan bahas. Jadi form ini terdiri dari 2 halaman. Apa saja isinya? Mari kita lihat. Nah, di sini Foreigner Cycle Examination Form itu nama kamu, kemudian male atau female, kemudian birthday, dan present mailing address, email address kamu, kemudian ini data-data pribadi, blood type. Kalau misalnya nggak tahu, jadi kamu harus tahu dulu blood type-nya kamu apa. Nah, kemudian di sini ada foto yang kamu pasang itu harus memenuhi kotak yang disediakan. Kalau saya sendiri pakai yang 4x6 saja. Dan di sini juga ada cap. Nah, pentingnya juga cap, asalkan capnya ini adalah cap rumah sakit. Kalau saya sih sini cap rumah sakit. Kalau dilihat di sini ini sepertinya dia ke dokter pribadi. Nah, capnya ini harus kena foto, tapi jangan sampai menutupi muka. Jadi muka itu jangan dicap. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin dokter juga tahu, isinya tinggal no atau yes doang. Kemudian di langkah berikutnya juga yes no. Ini data-data kamu, sebenarnya gampang saja sih, tinggal minta ke dokter kemudian bawa formnya, dan ini form yang kamu perlu isi. Nah, biasanya aku juga tulisnya normal, sini juga normal, semuanya sih normal kalau misalnya ini. Kemudian kalau misalnya kita datang ke China, mereka akan cover kita dengan asuransi kesehatan, jadi kita nggak perlu khawatir juga. Tetapi sebelum itu mereka harus tahu kondisi kamu seperti apa sebelum datang ke China. Nah, kalau bisa kondisi kamu itu dalam keadaan baik-baik saja, karena kalau misalnya kamu datang ke China, nanti pihak CSI juga bakalan repot kalau misalnya terjadi apa-apa sama kamu, seperti itu. Apakah ini berpengaruh terhadap beasiswa kamu, apakah nanti kamu dapat atau tidak? Sepertinya ini juga berpengaruh. Kalau misalnya kita menderita hal-hal yang berat, nah itu akan berpengaruh terhadap beasiswa kamu, maksudnya kamu bakal diterima atau tidak. Tapi ini kembali lagi ke keputusan dari pihak CSI. Ketika kamu melakukan pengecekan ke rumah sakit, nah dari rumah sakit akan memberikan kamu result atau memberikan kamu hasil dari beberapa bagian yang kamu telah periksa. Nah, result ini atau hasil rekam medis kamu ini akan diberikan ke kamu. Nah, apakah pihak CSI membutuhkannya? Selama dari pengalaman saya, pihak CSI tidak akan meminta, tetapi dokumen-dokumen ini tetap saya bawa untuk menjaga sewaktu-waktu. Tapi sampainya saya di China, tidak ada sama sekali dari pihak rumah sakit yang meminta saya untuk menunjukkan result dari hasil medical tadi. Ini halaman kedua, jadi cuma 2 lembar. Ini adalah halaman kedua dan yang terakhir. Tidak ada yang spesifik di sini, cuma normal semua atau negatif. Nah, di sini suggestionnya ini adalah dokter kamu yang periksa. Di sini saya tanda tangan dari dokternya siapa yang periksa, dan kemudian official stamp baru kemudian dicap oleh pihak rumah sakit. Seperti itu. Kemudian aku submit di web dan kirim ke sesi. Nah, yang dikirim itu hanya 2 form ini, halaman 1, halaman 2. Untuk result medical nggak perlu, biaya sendiri. Kalau di kota Palu sekitar 900.000 sampai 1 juta, seperti itu. Medical check up ini hanya berlaku selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan dan itu expire. Sedangkan biasanya pengumuman CSI itu berlangsung pada bulan Juli atau Agustus, dimana sebelum kita berangkat otomatis cycle examination yang kita telah lakukan sebelumnya itu pasti expire. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita bisa melakukan pengecekan kembali di Indonesia. Nah, yang kedua, kita bisa melakukan pengecekan di China pada saat kita nyampe di China, karena pihak kampus pasti minta kembali. Oke, yang pertama aku bahas, kalau misalnya kita melakukan pengecekan di China, itu kita membayar 300 RMB atau 600.000, which is menurut gue lebih murah daripada di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita melakukan pengecekan di Indonesia dan kita membayar misalnya 1 juta, itu form dari rumah sakit cycle examination ini yang baru, yang kedua kali itu
kita bawa, kita tunjukkan ke pihak rumah sakit. Nanti pihak rumah sakit membaca cycle examination report kita yang dari Indonesia, dan itu diakui, walaupun kita juga harus masih membayar karena ada beberapa pengecekan tambahan yang harus mereka lakukan. Nah, yang harus kita bayar kalau pengalaman saya itu adalah 100 RMB, which is 200.000. Kalau misalnya kalian beranggapan bahwa mending ke China, ya ke China aja langsung. Jadi keseluruhan examination itu dilakukan di China dengan biaya kalau di Harbin itu 300 RMB, jadi cukup murah. Kalau misalnya teman-teman khawatir segala macam nanti takutnya terjadi apa-apa, boleh ngambil di Indonesia dulu, nanti tetap harus ke rumah sakit China buat ditukar. Nanti istilahnya formnya itu ada seperti ditukar gitu, seperti itu. Nah, begitu saja video saya. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan leave a comment. Bye bye. Assalamualaikum.